Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 17. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhan, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan." Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki adalah sebuah tradisi dalam masyarakat Yahudi, di mana menjadi bentuk penghormatan kepada seorang yang dianggap lebih tinggi kehormatannya, lebih tinggi status, jabatannya lebih terhormat. Itulah yang dibasuh kakinya. Siapa yang membasuh? Yang membasuh adalah mereka yang lebih rendah daripada yang dibasuh. Namun kalau kita perhatikan dalam bacaan kita Bapak Ibu, justru yang lebih tinggi itulah yang membasuh. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana Yesus yang adalah guru mereka, Yesus membasuh kaki para murid. Yesus membasuh kaki orang-orang yang dalam tradisi Yahudi lebih rendah. Yesus membalik tradisi itu. Tradisi yang biasanya dilakukan oleh yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, sekarang dibalik oleh Yesus dengan melakukan bahwa yang lebih tinggi membasuh kaki yang lebih rendah. Yesus melakukan ini bukan tanpa alasan, tapi menjadi sebuah bentuk keteladanan yang ia wariskan kepada para pengikutnya, pada para muridnya. Dalam ayat 14 kita melihat bagaimana Tuhan memfirmankan ini dengan jelas. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Dalam bagian ini, Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa panggilan untuk melayani adalah panggilan bukan untuk menguasai, tetapi untuk merendahkan diri, saling menolong satu dengan yang lain. Panggilan untuk menghamba dan bukan untuk menjadi Tuhan. Panggilan untuk benar-benar merendahkan segala sesuatunya. Sebab kita bukanlah empunya segala sesuatu. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Melalui panggilan Yesus mengingatkan kepada para muridnya untuk saling melayani satu dengan yang lain. Meneladani apa yang Yesus lakukan. Melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Menjadi bentuk kasih mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut-pengikutnya. Firman ini juga yang mengingatkan kita Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana malam hari ini kita akan mengakhiri aktivitas kita. Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen adalah untuk saling mengasihi dan juga saling melayani satu dengan yang lain. Bukan panggilan untuk menguasai dan untuk meninggikan diri. Panggilan untuk merendahkan diri. Panggilan untuk meneladani Yesus yang rela memberikan segalanya untuk keselamatan sahabat yang ia kasihi, yaitu setiap kita. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita melakukan panggilan ini dalam kehidupan keseharian kita? Sudahkah kita saling melayani satu dengan yang lain dan tidak meninggikan diri? Sudahkah kita meneladani Yesus Kristus di dalam relasi saling membasuh, yaitu saling menghormati satu dengan yang lain, bukan untuk dihormati? Apakah kita
telah benar-benar melakukan ini? Dan apakah kita telah merendahkan diri, merendahkan hati kita? Sama seperti Kristus, meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga saling mengasihi dengan kasih yang sejati, bukan kasih yang menuntut balas. Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui pemaparan firman dan juga perenungan kami hari ini, kami diingatkan untuk saling membasuh kaki orang lain, yang berarti kami menghormati orang lain. Kami merendahkan diri, meneladani Kristus yang merendahkan dirinya begitu rupa, ya Pak. Kiranya melalui firman ini kami ditolong untuk saling melayani satu dengan yang lain. Bukan untuk meninggikan diri kami, tetapi untuk meneladani-Mu dan juga untuk mewartakan Kristus yang telah merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kami semua. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan bahwa pada hari Minggu akan kembali beribadah. Ibadah onsite tidak perlu lagi menggunakan pendaftaran, khususnya ibadah umum onsite. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah onsite dapat mengikuti langsung di gereja dengan hadir pada sebelum pukul 7, dan juga dengan tidak membawa anak kecil ke ruang ibadah, sebab anak usia 6 SD sampai dengan batita belum diizinkan masuk ke gereja. Bagi anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun, namun kelas 3 SMP sampai dengan 3 SMA, dipersilakan mengikuti ibadah remaja pada pukul 9 pagi secara onsite, dan untuk kelas 1 sampai dengan 2 SMP dipersilakan mengikuti kelas Immanuel secara onsite. Dan marilah Bapak Ibu, kita boleh mengikuti kegiatan persekutuan ini, dan juga marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan lewat ibadah-ibadah yang dilakukan oleh GKI Cicurug, dan juga mengingatkan Bapak Ibu bahwa untuk rekan-rekan pemuda pada hari Minggu ada ibadah persekutuan pemuda pada pukul 11 siang di ruang ibadah remaja setelah kebaktian remaja. Bagi rekan-rekan pemuda atau anak-anak remaja yang sudah kelas 3 SMA, persilakan untuk mengikuti ibadah pemuda secara onsite pada pukul 11 siang. Dan marilah Bapak Ibu, kita juga terus menjaga protokol kesehatan, juga menjaga keamanan lingkungan sekitar kita, khususnya di tengah situasi bulan Ramadan ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.